sebenarnya pembalap yang bagus, bokap gue selalu bilang pembalap yang bagus tuh dia bukan cuma bisa nyetir doang, tapi dia tahu karakter mobil, dia bisa nyeting mobil. Sebenarnya bokap gue tuh selalu bilang gitu. Hai guys, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue lagi latihan nih. Di samping gue ada siapa dong? Ada Alinka yang kayak lagi kangen. Yang lagi kangen ya? Lagi kangen sama Alkalin. Kali ini kita bakal latihan, bakal kangen-kangenan dan hari ini. Oh iya, sebelumnya gue lupa ngasih tahu, jangan lupa subscribe channelnya Alinka Hardianti. Dia udah mulai aktif di YouTube ya? Yes. Udah mulai aktif ya, kemarin vlog di Jepang ya, yang suaranya kekecilan itu. Nggak apa-apa. Itu gue ganti lagu dan gue lupa nge-cut di bagian itu tuh gue kecilin. Sebelumnya gue udah ada video berkali-kali tuh udah gue turunin. Tapi lo ngedit sendiri kan? Ngedit sendiri. Keren, ngedit sendiri. Sama gue juga sendiri, tapi memang begitu. So guys, kali ini gue akan ngajakin kalian bersama Alinka. Dan di sini gue kedatangan tamu yang lain. Ada tamu istimewa, pembalap off-road kita. Say hello dong. Halo. Andi Bayhaki. Dan ada juara nasional Baby Alien ya, yang paling kenceng yang ngalahin Rifat Sukar kan? Ya nggak? Hello dulu dong. Hai, juara nasional. Terus ada di sini ada juga si kembar, adik kakak Alvito. Tok, dadah dulu Tok. Hai. Ada ini Ria. Mana? Herman. Nah, kali ini Alinka bakal latihan naik mobilnya alias dan kangen-kangenan naik Alkalin. Setelah kemarin-kemarin gue yang pakai terus, akhirnya Alinka bakal kangen-kangenan lagi sama mobilnya. Dan kali ini gue juga bawa mobil M46 standar. Di belakang gue ada M46 standar yang udah kita convert ke manual. Dan mungkin gue akan memberikan sedikit tips and tricks buat pemula yang baru mau belajar drifting. Akan gue bahas nanti mobilnya, apa yang udah dirubah dan apa yang belum dirubah. Dan bagaimana drifting menggunakan mobil standar. Tunggu ya. Nah, sekarang jagoan off-road kita bakal nyobain mobil Alkalin. Udah enggak? Siapa lagi kalau bukan calon suaminya Alinka ya? Gimana perasaannya setelah akhirnya mencoba olahraga drifting? Seru lah. Dong, masa seru-seru doang sih? Kenapa ketawa? Ada yang lucu? Ini kita akan komporin. Jadi gimana 2018 drifting gue turun kan? Jie. Kalian gimana nih? Vito, ngobrol dong sedikit-sedikit. Apaan? Kangen gak sama drifting? Gimana ya? Kangen lah. Kangen ya? Kangen pastinya. Terus apa nih? Katanya tahun 2018 akan bikin sesuatu yang baru. Insyaallah. Apa sih? Boleh dibocorin nggak? Lihat aja nanti lah. Jadi katanya hari ini tujuannya mau ngomporin orang nih. Siapa nih yang mau dikomporin nih? Nah itu tuh yang lihat tuh sebelah kiri tuh. Ya pembalap off-road kita. Oke. Baby Alien. Juara nasional ya? Juara nasional dong. Ayo, kalau juara harus siap diwawancara. Harus siap. Boleh kabur dong. Nggak boleh kabur. Sekarang mobilnya aja udah kencang banget nih kayaknya. Coba drifting berani nggak? Ngobrol dong. Gimana rasanya jadi juara nasional di atasnya Rifat Sukar dan yang lain-lain? Gimana? Hah? Gimana rasanya? Senang. Tawa-tawa. Ternyata juara nasional kita pemalu. Tapi tenang, kita bakal ulik terus sampai dia mau bicara. Guys, kali ini gue mau tanya jawab sedikit sama Alinka tentang 2018. Kak, menghadapi tahun 2018. Kira-kira lu bakal ngapain sih di dunia balapan? Yang pasti gue bakal drifting ya? Oh drifting dong. Harus dong. Yang pasti gue bakal drifting tetap lanjut ya. Gue juga belum tahu sih. Gue belum berani ngomong soalnya belum ada tanda-tanda nih. Harapan lu 2018, lu mau balapan apa aja? Gue mau balapan drifting, slalom, touring, speed off road. Satu lagi apa ya? Gue pengen nyobain sprint sih sebenarnya sih. Sprint rally ya. Naik escort ya? Naik escort. Rally naik escort kan? Alinka mau bisa. Gue pengen nyobain aja. Iya, nanti kita bikin karena setelah ini karena kan gue sekarang lagi bangun M46 tuh. Nah, nanti M46 gue yang akan menjadi test driver itu Alinka. Widih.
Karena gua merasa tersanjung. Tergantung waktu. Tergantung waktu. Jadi gini, nanti kan M46 gue udah mau jadi nih Kak, ya kan? Gue rencana kan mau bikin final vlog. Gue mau coba nih, apa namanya, lo nyobain mobil itu sama nggak sih sama yang lo pakai sekarang? Itu bener-bener kakaknya Alkalin, tau nggak? Iya. E36 1 JZ itu Adanya M46 2 JZ. Oh ya adenya. Jadi sebenarnya gue bikin mobil ini tuh based on dari Alkalin, ya kan? Based on dari Alkalin. Terus kita yang rasanya coba. gimana sekarang? Pol ya, gila ya? Gila. Jadi gue bisa bilang gini, karena kemarin sempat ada yang nanya sama gue, Bang, lo pernah bikin mobil yang paling proper tuh apa? Jawaban paling pertama gue adalah Alkalin. Karena gue hampir 90% yang di mobil ini tuh semua pemikiran gue. Ya kan, dari kita mulai gue tahu sih dari dulu ini mobil dari nggak bisa drifting sampai akhirnya kita bikin jadi mobil yang sangat easy lah ya, sangat grip. Tapi emang menurut orang-orang yang lihat gue sekarang, gila, lu sekarang pakai mobil Alkalin nih udah kepegang banget lah, udah ini banget deh, gitu. Latihan lagi aja. Sekarang pertanyaan gue Kak, seandainya lu drifting nggak pakai mobil Alkalin, lu bisa nggak selepas lu bawa Alkalin drifting? Pertanyaan gue nih, kan lu masih sering nyobain mobil 86, mobil yang lain, apa kayak contohnya deh, kalau misalnya dibandingin dengan lo bandingin sama BRZ, ya kan? Kan bawahnya karakternya sangat-sangat beda kan? Beda. Sangat-sangat beda. Maksudnya yang satu karakternya begini, yang satu begini gitu kan? Iya, tipe mobil drifting walaupun mesin sama, chassis sama pun kadang-kadang suka beda. Nah, kalau seandainya misalnya, Kak, ternyata lo tahun depan lo nggak boleh bawa Alkalin, terus lo harus bawa mobil yang lain gitu, apakah lo akan bisa selepas bawa Alkalin atau enggak menurut lo nih? Kalau selepas mungkin bisa, tapi hati nggak bisa bohong. Hati Hati gue karena masih di Alkalin. Karena apa sih? Gue penasaran nih, maksud gue. Gue nggak tahu juga Cok. Gue lagi research gitu. Kenapa lo bisa sesayang ini sama Alkalin? Gue juga ngerti. Gue juga punya mobil drifting sendiri. Aristo gue kan Aristo. Mesinnya 2 JZ juga. Ada yang ini juga sih. Ada yang 3 UZ. Tapi nggak tahu kenapa tiap lihat Alkalin, gue lihat post lo aja, tuh gue deg-degan mulu. Wah gila, kemarin misalnya Cok, besok latihan nih gitu kan. Tuh gue deg-degan banget. Sekarang lihat mobil itu kayak ya sorry buat mobil balap gue yang lain, cuma paling redekser tuh liat ini nih. Oke. Apa sih, gue pengen tahu sih, apa sih yang bikin lo memorable banget sama nih mobil? Maksudnya gini, karena kalau menurut gue, lo balapan dengan mobil ini tuh sangat sedikit dibandingin dengan balapan mobil yang lain gitu. Why, kasih tahu gue kira-kira. Apa ya, mungkin emang karena mobil ini awal-awal gue pakai itu ada problem. Ada problem kecil-kecil sampai gue banyak belajar jadi dari sini. Oh, ini rusak ini. Gue pakai hati kali ya. Lebih pakai hati dulu. Jadi ada gue vakum sekian tahun gue nggak drifting, tiba-tiba ketemu mobil ini gue drifting lagi. Mungkin itu udah numbuh kecintaan satu. Kedua, gue belajar tentang mesin banyak lah kaki di mobil ini. Karena kan kalau mungkin tim sebelumnya gue masih ada tim mekanik segala macam, bilang oh mobil nggak enak gini. Sekarang gue nanya ke lo ngasih tau gue, bukan lo bilang anak-anak tolong nih benerin ini, nggak lo bilang Kak ini mobil gini lo jelasin gue, jadi gue ngerti juga dan emang pakai hati. Lo ngerti mobil ini pakai hati, gue pun ngerasain mobil ini dibikin pakai hati. Berarti pertanyaan gue berikutnya adalah ketika lo bilang sama gue, lo nih hampir tahu lo ikut ketika gue ngasih tahu lo setup mobil ini. Pertanyaan gue, penting nggak sih seorang pembalap ya untuk mengetahui mobil tuh seperti apa sih? Let's say contoh, gue ngerubah settingan suspensi lo, gitu kan? Nah, kalau gue nggak ngasih tahu lo atau gue ngasih tahu lo, sepenting apa sih itu menurut lo? Menurut gue penting banget sih. Sebenarnya pembalap yang bagus, bokap gue selalu bilang, pembalap yang bagus tuh dia bukan cuma bisa nyetir doang, tapi dia tahu karakter mobil, dia bisa nyeting mobil. Sebenarnya bokap gue tuh selalu bilang gitu. Dari dulu gue berusaha untuk belajar, cuma ya mungkin karena emang gue terlalu banyak ya nggak fokus. Benar. Jadi gue baru setengah ngerti, gue udah pindah lagi yang lain. Setengah ngerti, gue pindah yang lain. Jadi gue nggak terlalu ngerti. Oke. Yang terakhir adalah berarti lo setuju pembalap. Maafnya berisik nih tuh. Santai. Ini ada yang lagi latihan. Apa statement gue yang terakhir adalah berarti lo setuju pembalap yang baik harus tahu tentang mobil yang dia gunakan. Harus tahu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang udah nih lo pakai ini aja, pokoknya lo terima jadi. Dia nggak akan bisa semaksimal pembalap yang ngerti mobil atau yang dia bangun mobil dari awal sampai itu mobil bisa perfect dan dia balap pakai mobil itu. Menurut gue. Sip. Itu tadi Alinka, kita sedikit chit-chat sama Alinka. Mumpung sekarang Alinka juga lagi mau latihan dan kangen-kangenan sama mobilnya. So, ikutin kita lihat Alinka drifting habis ini. Mau kemana kah? Udah mau latihan ya? Udah mau latihan ya? Kangen. Cie, yang kangen. Lo lihat,
pembalap profesional sekelas Alinka dia masih nutup kap mesin sendiri. Ini yang harus dicontoh kayak gini. Kayak gini yang harus dicontoh. Makin profesional dari seseorang bukan berarti dia melupakan jati diri dia ada di mana. Dan salah satu yang gue bangga banget sama Alinka adalah satu, dia selalu ngejaga mobil. Dan gue sangat senang itu, dia peduli sama mobilnya dan dia nggak pernah ngerepotin orang. Lo akan lihat sendiri. Nah, sekarang di belakang gue Alinka nih lagi latihan dengan kangen-kangenan. Kita lihat ya. Gila, cewek gila, tapi gokil. Gimana rasanya punya pacar kayak Alinka? Laki tuh. Wow. So guys, gue rasa cukup vlog gue kali ini. Udah sama Alinka, ada Anang juga, dan ramai banget hari ini dan seneng banget gue. Semoga kalian juga terhibur dan jangan lupa yang belum subscribe channel gue, subscribe dulu dong biar tahu keseruan apalagi yang akan kita buat setelah ini. Oke, akhir kata terima kasih yang udah buat menonton. Keep driving safe dan adios.